Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siamu nisfu sabri al-hadis. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatuh umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula kita dapat melaksanakan ibadah. Dan pada bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah sahur, yaitu hari yang ke-10. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, kita melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan. Tidak terasa sudah sepertiga atau 10 hari di dalam bulan itu. Sabar ketika kita menahan lapar, sabar ketika kita menahan haus, begitu juga sabar ketika kita mengendalikan hawa nafsu kita. Walaupun ayat diamekeun, walaupun ayat dicarekeun dan sebagainya, tapi kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi kaum muslimin wa rahimahullah, ujian yang paling besar ketika kita melaksanakan ibadah saum adalah kita diuji kesabaran kita. Bahkan ada lagi ujian itu bukan hanya mengendalikan hawa nafsu, termasuk penglihatan kita. Ya, jadi kita juga diuji dengan penglihatan, baik perkataan, perbuatan, ya, supaya bisa mengendalikan hawa nafsu, juga bisa menjaga penglihatan, khususnya laki-laki. Ya. Jadi laki-laki, kalau mereka selama melaksanakan ibadah bulan Ramadan, pulang tinggal-tinggal, saya nungguin terus di pulau, jangan ya, apalagi sampai mendalam, jadi sana di mana Bumina dan sebagainya. Kayak itu, jadi selain melaksanakan ibadah saum, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri dari lapar dan haus, juga kita dituntut untuk menjaga penglihatan kita. Kaum muslimin wa rahimahullah, makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa ibadah saum itu adalah setengah daripada sifat sabar. As-siyamu nisfu sabri, bahwa puasa itu adalah setengah daripada sifat sabar. Makanya barang siapa yang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia bisa sabar ya dari ujian tersebut, maka itulah golongan orang-orang yang beruntung. Itulah la'alakum tattaqun, itulah ahlul jannah itkum minanar ya. Kaum muslimin wa rahimahullah, selanjutnya di dalam hadis dijelaskan, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa tingkatan sabar itu ada 3 tingkatan, ada 3 golongan. Sabar yang pertama adalah as-sabri alal musibati. Ya, jadi yang pertama tingkatan sabar itu as-sabri alal musibati. Sabar ketika kita ditimpa musibah. Ya, musibah itu ada kebanjiran, longsor, kehilangan saudara kita misalnya ya, meninggal dunia atau orang tua, atau kehilangan sesuatu. Yang penting sabar dituntut ketika kita ditimpa musibah, kehilangan uang dan sebagainya. Jadi hal-hal yang menyedihkan, maka
Maka yang tingkatan yang paling rendah menurut Rasulullah SAW adalah as-sobri alal musibah. Ya, jadi walaupun pahit, sedih, menyakitkan dan sebagainya, apakah itu sedih, menyakitkan, putus sama pacar dan sebagainya, ya, itu harus sabar. Ya. Arti sabar sendiri itu adalah artinya menerima dengan ikhlas, beridho, menerimakan hanya semata-mata karena Allah. Itu sabar yang pertama. Adapun sabar yang kedua, kaum muslimin ikhwatiman rahimakumullah, as-sabri ala taati. Jadi sabar ketika kita melaksanakan ketaatan. Yang pertama, sabar ketika timbul musibah. Yang kedua, sabar ketika kita melaksanakan ketaatan. Itu dalam ibadah, ya. Pelaksanaan ibadah saum dituntut sabar. Begitu juga ibadah sholat subuh khususnya, kesabaran aja dituntut, ya. Ketika kita masih ngantuk harus bangun, itu juga dituntut kesabaran. Begitu juga kita melaksanakan ibadah sholat tarawih dituntut kesabaran. Makanya banyak yang gagal, hanya hari pertama, hari kedua bisa mengikuti tarawih, ya. Dan selanjutnya karena tidak kuat menahan kesabaran, akhirnya ya beginilah kondisinya. Jadi yang kedua, as-sabri ala taati, sabar di dalam ketaatan. Jadi padahal membangunkan atau menghidupkan Ramadan diantaranya dengan sholat tarawih, Al-Quran, sedekah, istighfar, itu adalah keutamaan, ya. Tetapi faktanya adalah banyak saudara-saudara kita yang tak sabar dalam al-sobrafi al-taati, tidak bersabar dalam ketaatan, ya. Makanya tahu hukum lagi sunat gitu, ya. Begitu kan banyak cara seperti itu. Padahal sholat tarawih itu hanya dilaksanakan sebulan dalam setahun. Kalau nanti setelah bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih lagi, hanya sholat saja. Ya, jadi itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun yang ketiga, kaum muslimin ikhwatiman rahimakumullah, as-sabri anil maksiati, yaitu sabar ketika kita dituntut meninggalkan maksiat, perbuatan yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang yang suka minum minuman keras, ya, mabok-mabokan, terasa nikmat, narkoba dan sebagainya, mungkin itu dituntut kesabaran supaya menghentikan perbuatan tersebut, ya. Padahal kalau orang yang hobi menikmati narkoba atau menikmati minuman keras, terasa enak, gitu, ya. Tapi karena kita dituntut kesabaran, makanya yang ketiga, as-sabri minal maksiati, jadi kemaksiatan. Itulah kaum muslimin ikhwatiman rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya tetap bersabar di dalam melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan, baik sabar ketika kita ditimpa musibah, baik sabar ketika kita terus menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan yang baru wajib, yang sunat, tarawih, tadarus dan sebagainya, takwa dan infak dan sebagainya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita bersabar di dalam meninggalkan perbuatan yang buruk atau perbuatan maksiat. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semuanya bersabar. Wasabiru, dan perkuat kesabaranmu itu. Warobitu, dan hendaklah jaga dirimu sebaik-baiknya, ya. Harus siap siaga, saring bertanding, saring berlikat, gitu, ya. Lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersabar. Wasabiru, kuat kesabaran. Warobitu, dan hendaklah kalian bersiap siaga, saring bertanding, saring berlikat. Wattaqullaha, dan hendaklah kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian termasuk golongan orang yang beruntung memperoleh kebahagiaan. Surat Al-Imran ayat yang ke-200. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari tetap bersabar dan perkokoh kesabaran kita selama dalam melaksanakan saum bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.